Amerika Serikat dan Iran sempat melakukan negosiasi terkait kesepakatan nuklir pada 2025. Tetapi di tengah perundingan, Israel melancarkan serangan ke Iran yang membuatnya runtuh seketika. AS pun ikut serta menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran marah. Selama 8 bulan mereka menghentikan pembicaraan ini. Awal Februari 2026, angin berubah. Di balik layar, Qatar mengirim delegasi senior yang dekat dengan keluarga kerajaan ke Teheran untuk menyusun agenda bersama AS. Mereka berhasil. AS akhirnya setuju membatasi pembicaraan hanya pada isu nuklir, tidak untuk program rudal atau pengaruh regional, dan meninggalkan tuntutan zero enrichment. Oman menjadi tuan rumah putaran pertama di Muscat. Delegasi AS, Steve Witkoff, utusan khusus Trump, dan Jared Kushner, menantu Trump, tiba dengan jet pribadi, ditemani delegasi Qatar sepanjang waktu. Pertemuan pertama dengan Menlu Iran, Abbas Araghchi, berlangsung dramatis. Jabat tangan panjang, lalu Araghchi langsung menyatakan, "Saya sepenuhnya serius dan punya otoritas penuh. Saya bahkan siap tinggal 2 minggu di sini untuk menyelesaikan. Tapi saya tidak melihat Anda serius, dan kami tidak percaya pada Anda." Di balik pintu tertutup, terjadi momen krusial. Araghchi menjelaskan stok 440,9 kg uranium 60% cukup untuk sekitar 10 bom jika diperkaya lebih lanjut. Ia menawarkan downblending stok itu di bawah pengawasan IAEA, mengencerkannya menjadi level rendah sehingga tidak bisa dipakai senjata. Witkoff sempat salah paham, mengira itu ancaman, padahal menurut sumber Iran, itu murni menunjukkan konsesi. Masalah teknis muncul. Witkoff dan Kushner tidak bawa tim ahli nuklir. Araghchi harus menjelaskan perbedaan antara fasilitas pengayaan dan reaktor riset. Witkoff salah mengira Tehran Research Reactor adalah pabrik pengayaan yang memproduksi radioisotop. Kushner lebih fokus bicara bonus ekonomi, seperti negosiasi Rusia-Ukraina. Sesi berakhir positif. Witkoff bilang ini sesi paling positif dan akan minta izin Trump melalui mediator. Izin datang keesokan harinya. Qatar lalu mengusulkan pindah ke Swiss agar lebih mudah dan melibatkan Jonathan Powell, penasihat keamanan nasional Inggris yang punya pengetahuan teknis dan hubungan baik dengan Witkoff. Iran setuju. Powell tiba di Jeneva 16 Februari, bertemu Araghchi secara pribadi di hotel, memberi saran teknis dan membawa rekomendasi. Putaran kedua di Jeneva 17 Februari semakin intens. Di balik layar, AS tiba-tiba naikkan tuntutan, hancurkan 3 fasilitas yang sudah dibom, dan ganti dengan pusat baru di atas tanah untuk verifikasi mudah. Iran menolak keras, itu berarti target mudah dihancurkan lagi. Witkoff bersikeras. Araghchi langsung panggil Direktur Jenderal IAEA ke ruangan. Grossi bilang, tidak ada bedanya jika akses penuh diberikan. Witkoff kesal. Iran lalu usulkan solusi cerdas. Uranium yang diperkaya langsung dikirim ke pabrik fabrikasi bahan bakar, diubah menjadi pelat dan batang bahan bakar di bawah pengawasan IAEA. Dengan begitu, tidak mungkin akumulasi uranium kaya. Bom mustahil dibuat, apapun lokasi sentrifuga atau apakah di bawah tanah atau atas tanah. Kedua pihak sepakat 6 prinsip panduan dan rencana menyusun kontrak awal di putaran berikutnya. Putaran terakhir, 26 Februari di Swiss, kediaman Duta Besar Oman di Cologne, Jeneva, menjadi puncaknya. Di balik layar, Powell hadir sebagai penasihat Inggris, satu-satunya yang membawa ahli teknis dari Cabinet Office. Iran menyodorkan proposal lengkap, timeline pengayaan, downblending 440 kg uranium 60%, lokasi fasilitas masa depan, penolakan senjata nuklir, plus bonus ekonomi bagi AS. Mereka minta jaminan keamanan dan pencabutan hampir 80% sanksi, termasuk aset beku di Qatar. Araghchi tawarkan jeda pengayaan 3 tahun, sementara Witkoff minta 5 tahun. Powell bertemu Araghchi setelah sesi pagi, saling tukar proposal teknis. Sore harinya, drama terjadi. Witkoff telepon Trump, lalu naikkan tuntutan jadi 7 tahun, kemudian 10 tahun. Araghchi tersenyum sinis. "Saya sudah familiar dengan taktik negosiasi ala Amerika ini, selalu menggeser gawang." Suasana panas tapi tetap terkendali. Mereka sepakat serahkan detail teknis ke Vienna minggu berikutnya pada 2 Maret. Oman akan mengumumkan kemajuan signifikan tersebut. Bahkan isinya dibacakan secara keras dan kedua belah pihak telah setuju. Suasana rileks, Kushner dan Witkoff bahkan sempat menunjukkan sepatu mereka ke Iran dan bilang Trump beli ini di Obral Florsheim. Witkoff memberikan jaminan kepada mediator Arab, tidak ada rencana serangan militer.
Kurang dari 48 jam kemudian, mimpi itu hancur. Malam 28 Februari, misail Israel menghantam kediaman Ayatullah Ali Khamenei di Tehran. Pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 tewas bersama puluhan pejabat militer dan keamanan senior lainnya. Serangan udara besar-besaran AS dan Israel menyusul, menghantam seluruh target strategis Iran. Perang skala penuh meletus. Rencana Vienna batal. Powell dan mediator Arab terkejut. Menurut Powell, tawaran Iran mengejutkan dan sangat positif, khususnya zero stockpiling uranium tinggi plus down blending di bawah IAEA. Powell menilai kesepakatan dalam jangkauan, hanya butuh satu putaran lagi. Tidak ada bukti ancaman nuklir mendesak, serangan dianggap premature dan unlawful. Di balik layar, sumber Arab dan regional kecewa berat. Mereka melihat Witkoff dan Kushner sebagai aset Israel yang menyeret Trump ke perang yang sebenarnya ingin dihindari presiden itu. Sementara Iran, trauma serangan 2025 saat negosiasi berlangsung, merasa dibohongi lagi. Trump kemudian klaim perang karena aliansi baik Israel, tapi bagi mediator Arab, Qatar dan Inggris, momen Februari 2026 itu adalah tragedi diplomasi. Sebuah kesepakatan yang sudah di depan mata, dengan down blending, jeda pengayaan, verifikasi IAEA ketat, dan bonus ekonomi dihancurkan oleh serangan mendadak yang tidak perlu. Hingga Maret 2026, ketika perang sudah berlangsung 3 minggu, banyak yang bertanya, mengapa AS naikkan tuntutan di menit terakhir? Mengapa tim Witkoff dan Kushner tidak bawa ahli teknis? Dan mengapa serangan dilakukan tepat saat mediator Arab siap mengumumkan kemajuan signifikan? Di balik diplomasi yang hampir sukses, jawabannya ternyata bukan soal teknis nuklir, melainkan ketidakpercayaan, ambisi geopolitik, dan keputusan militer yang diambil dalam hitungan jam.